sore, sahabat-sahabat media. Pada sore hari ini, hari Senin 6 September 2022, kita akan melakukan rilis hubungan dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Oku Selatan dan juga jajaran unit Reskrim Polsek Muara II Kisam. Adapun kasus yang akan kita sampaikan pada press release ini pada sore hari ini adalah tindak pidana 365 dan tindak pidana 363 Ranmor roda 4. Untuk tindak pidana 365 ataupun pencurian dengan kekerasan, ini kita tangkap atau kita amankan DPU, di mana sebelumnya dari LP pada tanggal 12 September 2017 terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai pemerkosaan, di mana korban saat itu dimasuki oleh pelaku, barang-barangnya ada yang diambil dan juga dari istrinya dilakukan pemerkosaan. Untuk dua orang pelaku sudah ditangkap pada tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman di lapas. Sementara untuk pelaku lainnya, atas berkat ridha Allah dan juga informasi dari masyarakat, juga kerja keras dari jajaran Reskrim yang terus berusaha mengungkap kasus, walaupun kasus itu sudah cukup lama, kita dapatkan tersangka yang selama ini menjadi DPO dengan inisial E, 25 tahun. Adapun TKP dan waktu kejadian adalah pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, di mana di Dusun 4 Desa Kemuulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di dalam pondok, di mana korban dilakukan pembacokan oleh pelaku beserta teman-temannya, sehingga kemudian korban mengalami luka dan juga istri korban mengalami luka secara psikis. Untuk tersangka E, di mana sudah ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 22.20 waktu Indonesia bagian Barat di Pematang Libangan, Desa Kemuulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan. Terhadap tersangka kita kenakan penerapan pasal 365 ayat 2 ke 1, kedua, ketiga, dan keempat, di mana pasal 365 ini berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu milik orang lain yang didahului, disertai, ataupun diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri, memuluskan perbuatannya, maka yang bersangkutan dapat dipidana dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Untuk pelaku pemerkosaan sudah ditangkap pada tahun 2017 dan saat ini menjalani lapas. Jadi pelaku DPO ini adalah bagian dari pelaku yang melakukan tindak pidana 365 KUH pidana. Sementara untuk yang kedua adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dari dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 KUH pidana, di mana tersangka ada dua orang yang kita amankan atas inisial E dan K. Ini juga merupakan LP lama yang alhamdulillah berhasil kita ungkap. Tahun 2020 korban melaporkan kepada jajaran kepolisian Resort Oku Selatan di Polsek Muara II Kisam atas kerugiannya menderita kehilangan satu unit mobil kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Grand Max yang ada di hadapan sahabat-sahabat media sekarang. Jadi penangkapan
tersangka ini, di mana tersangka bersama-sama dengan orang lain, dengan temannya yang memang mempergunakan sarana sepeda motor yang juga ada di hadapan rekan-rekan, mengambil satu unit mobil milik korban. Dan kemudian dari tangan tersangka selain mobil juga kita amankan surat kendaraan milik korban yang berada di mobil. Kemudian juga kita sudah melakukan penyitaan secara resmi baik untuk mobil, surat-surat, dan juga kendaraan roda 2 milik pelaku. Untuk kunci letter P, saat ini masih kita lakukan pencarian. Untuk sarana lainnya kita masukkan ke dalam daftar pencarian barang sembari kita melengkapi. Terhadap pelaku, kedua orang pelaku kita kenakan penerapan pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 KUH pidana, di mana barang siapa yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dengan orang lain dengan mengambil barang baik sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain, maka dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun. Mungkin demikian rekan-rekan. Selanjutnya kami sebagai anggota Polri bersama-sama dengan jajaran Reskrim senantiasa meminta peran serta aktif partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada kami berkaitan tindak pidana yang dialami oleh masyarakat. Apabila memang mendapatkan informasi baru, jangan sungkan untuk menginformasikan kepada kami agar kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus lama, dapat terungkap sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memiliki kepastian hukum. Demikian sahabat-sahabat media semua, press release pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.